Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Solistiana dengan NIM D1A1234141. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia tahun 1999 sampai 2010 dengan pendekatan Error Correction Model ECM. Yang pertama itu tahapan olah data di Eviance, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, uji stasionaritas. Yang kedua, regresi jangka panjang. Yang ketiga, uji kointegrasi. Yang keempat, estimasi ECM jangka pendek. Dan yang terakhir, uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji stasionaritas. Hal penting yang harus diingat ketika menganalisis data time series adalah mengutamakan pengecekan stasionaritas datanya sebelum diproses lebih lanjut. Lebih detail mengenai uji stasionaritas menggunakan Eviance bisa dilihat pada gambar di samping. Khususnya untuk metode ECM, pastikan seluruh variabel yang digunakan tidak ada yang stasioner pada level. Oleh karena itu, tahap pertama dalam tutorial ini adalah menguji stasionaritas seluruh variabel supaya lebih memudahkan. Stasionaritas tidak usah dicek satu-satu tapi secara bersamaan. Caranya pada for file ECM, blok semua variabel yang ingin digunakan, klik kanan lalu pilih Open as Group. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Selanjutnya itu langkah uji stasionaritas ECM di Eviance. Yang pertama, setelah variabel dibuka sebagai grup, klik View Unit Row Test. Yang kedua, di jendela grup Unit Row Test, ubah test type ke yang ada kata individual agar tiap variabel dicek satu persatu. Yang ketiga, pastikan tipe data masih di level lalu klik OK. 4 hasil output akan tampil dan bisa dilihat variabel mana yang stasioner atau tidak. Selanjutnya lagi, lihat kolom probabilitas di bagian bawah. Jika semua p-value 0,05 berarti tidak ada variabel yang stasioner di level ECM, bisa dilanjutkan. Yang kedua, untuk menyimpan hasil, klik freeze lalu name untuk memberi nama output. Output tersimpan akan muncul sebagai subjek tabel di work file. Yang terakhir, gunakan cara ini untuk juga menyimpan output lainnya. Lalu selanjutnya, kalau level, ulangi langkah uji stasionaritas tapi dengan data 1 difference gambar 2. Untuk contoh yang saya berikan, semua variabelnya stasioner pada tahap ini, diferensial pertama, sehingga pada output berikutnya nilai kolom probability semua variabel berada di bawah 0,05. Misalkan saja ada kasus di mana satu saja variabel tidak stasioner pada difference pertama seperti yang lain, maka kita harus mendiferensikan semua variabel lagi kedua, difference dan seterusnya sampai semuanya stasioner. Selanjutnya itu hasil uji stasionaritas. Tabel 4 menunjukkan hasil uji stasionaritas menggunakan metode ADV. Pada tingkat level dari 4 variabel yang diuji, hanya inflasi dan SBD suku bunga deposit yang stasioner ditunjukkan oleh nilai ADV yang lebih kecil dari nilai kritis 5% dan probabilitas di bawah 0,05. Sementara itu, variabel log M1 permintaan uang dan log PDB real dinyatakan tidak stasioner karena nilai ADV lebih besar dari nilai kritis dan p-value di atas 0,05. Lebih karena itu, diperlukan uji lanjutan pada diferensiasi pertama untuk memastikan semua variabel memenuhi syarat analisis lebih lanjut.
Selanjutnya pada tabel 5 menyajikan hasil uji ADV pada diferensiasi pertama untuk mengatasi ketidakstasioneran pada tingkat level. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu log M1 inflasi, SBD, dan log PDB memiliki nilai ADV yang lebih kecil dari nilai kritis 5% dan probabilitas di bawah 0,05. Ini berarti semua variabel telah menjadi stasioner setelah diferensiasi sehingga memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis kointegrasi dan model error correction model ECM. Selanjutnya regresi jangka panjang. Yang pertama menyusun persamaan regresi tahap 2 ECM. Setelah semua variabel stasioner di differentiation, blok lagi variabelnya di Word file ECM. Klik Open as Question di jendela baru. Tulis persamaan regresi Y sebagai variabel dependen dan lainnya sebagai variabel independen. Ikuti format penulisan seperti pada contoh di bawah. Yang kedua, pilihan yang lain tidak perlu diubah setelah tulis persamaan, langsung klik OK. Berikutnya akan muncul output yang berisi estimasi dari koefisien tiap variabel bahas. Perhatikan nilai signifikan yang dilingkari pada gambar di bawah. Selanjutnya hasil regresi jangka panjang. Pada tabel 8 menunjukkan hasil estimasi model ECM untuk menganalisis permintaan uang di Indonesia. Dalam jangka pendek hanya inflasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang. Sedangkan suku bunga deposit SBD dan PDB real tidak signifikan. Untuk jangka panjang variabel inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan PDB berpengaruh positif dan signifikan. Nilai error correction TER/XCT sebesar 0,1733 juga signifikan pada tingkat 5% yang menunjukkan bahwa model valid dan mampu menyesuaikan ketidakseimbangan menuju keseimbangan jangka panjang sebesar 17,33% setiap kuartal. Selanjutnya, uji kointegrasi. Setelah membuat persamaan regresi jangka panjang, langkah selanjutnya dalam metode ECM adalah menyimpan residual dari persamaan tersebut. Residual ini penting karena akan digunakan untuk menguji kointegrasi dan membentuk model ECM secara default. Evians menyimpan residual dalam variabel sementara persamaan reside yang nilainya bisa berubah-ubah dalam setiap kali persamaan baru dibuat. Agar residual ini tidak berubah, kita perlu menyimpan sebagai variabel tetap. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengetik permintaan gen reside di command window, lalu tekan enter. Setelah itu variabel baru bernama res akan muncul dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Setelah membuat variabel res uji stasionaritas seperti biasa, klik kanan Open View Unit Root Text Level OK. Jika root 0,05 berarti res stasioner yang menunjukkan adanya kointegrasi antar variabel. Artinya, model ECM bisa dilanjutkan ke persamaan jangka pendek. Selanjutnya, hasil uji kointegrasi. Tabel 6 menampilkan hasil uji kointegrasi menggunakan metode ADV, argumen Dickey-Fuller, terhadap residual dan regresi jangka panjang. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai ADV sebesar 0,4234323 lebih kecil dari nilai kritis McKinnon pada tingkat signifikan 50%, yaitu 2,925169 dengan probabilitas 0,0016. Karena residual bersifat stasioner, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antar variabel dalam
model, yaitu antara permintaan uang M1, inflasi, suku bunga deposit, dan PDB real. Hal ini memenuhi syarat untuk menggunakan model error correction model ECM dalam penelitian. Selanjutnya, estimasi model jangka pendek terbagi menjadi dua. Yang pertama, pada tahap ini buat regresi jangka pendek dengan variabel yang sudah dalam bentuk Fair difference di X1 dan seterusnya, ditambah res kurang 1 sebagai koreksi kesalahan. Caranya, klik menu Quick Estimasi Equation, lalu masukkan persamaan sesuai format dan klik OK untuk menampilkan hasilnya. Yang kedua, pada regresi jangka pendek, pastikan Provestation 0,05, lalu cek res koefisiennya harus negatif dan signifikan. Setelah itu, lihat probabilitas masing-masing variabel untuk menentukan yang signifikan prob 0,05. Selanjutnya, hasil ECM jangka pendek. Pada tabel 8 menunjukkan hasil estimasi model ECM dalam jangka pendek. Hanya inflasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang. Suku bunga dan PDB tidak signifikan. Nilai ECT sebesar 0,1733 signifikan pada 5%, memandangkan model valid dan terdapat penyesuaian keseimbangan sebesar 17,33% tiap kuartal. Selanjutnya, interpretasi hasil artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya inflasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang, sementara suku bunga, deposit, dan PDB tidak signifikan. Dalam jangka panjang, inflasi dan PDB berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan. Nilai error correction ter ECT sebesar 0,1733 juga signifikan, menandakan adanya mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang sebesar 17,33% tiap kuartal. Secara keseluruhan, model ECM yang digunakan valid dan mampu menjelaskan dinamika permintaan uang di Indonesia. Selanjutnya, hasil uji hipotesis koefisien. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya inflasi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang, sedangkan suku bunga dan PDB tidak signifikan dalam jangka panjang. Inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sementara PDB berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut lebih berdampak pada permintaan uang dalam jangka panjang dibanding jangka pendek. Sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.